Halo pendengar senior serial sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube Tias Firmantio. Yang kali ini episode senior sehari-hari upload lagi di episode terbarunya ya. Nah, di episode terbaru kali ini yang mau tak angkat adalah hal yang aku suka sekali, yaitu terkait dengan Marvel Cinematic Universe, terutama terkait dengan film yang akan dirilis sama Marvel di tahun 2022 ini, yaitu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Nah, nanti aku mau ceritain soal ketertarikanku soal Marvel dan juga gimana story arc Marvel atau event-event yang ada di Marvel itu diangkat oleh Marvel Cinematic Universe itu sendiri. Dan khusus untuk film ini akan banyak ketertarikan yang terjadi dan banyak hal yang akan terjadi di situ yang mungkin akan tak angkat sebagai teori ya. Semoga nanti kalian yang suka Marvel, semoga ketika mendengarkan senior ini bisa dapat teori baru, dan kalau kalian punya teori juga, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi di sana sambil menunggu filmnya tayang di bulan Mei besok. Seperti itu aja, terima kasih dan selamat mendengarkan. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari-hari bersama gua kembali Tias Firmantio di Siniar yang hadir buat lu semua 2 hari sekali di Spotify, dan audio videonya udah mulai naik ke YouTube channel Tias Firmantio. Lu bisa cek kalau video audionya lancar nguploadnya itu harusnya setiap hari akan muncul ya, mulai 1 April kemarin sampai nanti di akhir season 1 yaitu 30 April. Nah, di episode terbaru ini sebenarnya gue nggak mau ngebahas yang cukup berat ya di berita-berita yang lagi rame. Ini sebenarnya yang mau gue bahas ini hal yang gue sukai banget. Gue suka banget karena di di hal yang mau gue bahas ini berkaitan dengan film, studio film yang memproduksi banyak banget film dari kita tahun-tahun 2008 gitu ya, 8, 12 terus sampai sekarang bahkan. Nah, apa yang mau gue bahas yaitu gue mau bahas apapun gue mau membahas beberapa hal terutama terkait dengan hadirnya sebuah film baru dari Marvel Cinematic Universe, yaitu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Nah, kenapa gue mau bahas ini? Ya karena film ini bakalan rame kayaknya tahun 2022 ini. Seperti yang lu tahu, MCU ini atau Marvel Cinematic Universe udah punya planning biasanya. Planning untuk film-filmnya yang bakal hadir di tahun-tahun depan gitu ya. Bahkan misalnya nih untuk kemarin waktu Investor Day di Disney ya, tahun 2020 misalnya. Itu mereka udah punya planning sampai 2024, 2025 gitu untuk film-filmnya gitu ya. Nah, itu yang merupakan sebuah ketertarikan atau keunikan dan kelebihan dari Marvel menurut gua. Nah, kebetulan tahun 2022 ini ada satu film yang ini gua prediksi bakal jadi gede, yaitu tadi Doctor Strange and the Multiverse of Madness, yang merupakan sebuah sequel dari film Doctor Strange 1 yang udah tayang sekitar tahun berapa ya? Bentar, gue cek dulu. Doctor Strange. Nah ini 2016, sejak 2016 kemarin udah tayang Doctor Strange gitu doang. Tapi sekarang dengan kebaharuannya, banyak update juga, itu tahun 2022 ini bakal ada Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Nah, gue mau menyoroti di subtitlenya ya, The Multiverse of Madness-nya. Itu sangat seru sekali karena kita tahu bahwa Marvel ini filmnya berkembang, berevolusi, dan bukan tepat sih, 1 bulanan lagi lah ya, film ini bakal muncul yang kira-kira tanggal 4 atau tanggal 9 Mei gitu, gue lupa. Nah, kenapa gue excited? Karena seperti yang lo tahu, pertama gue memang suka Marvel. Kemudian walaupun nggak ngikutin komiknya ya, gue ngikutin filmnya dari awal Cinematic Universe ini muncul, yaitu di film Incredible Hulk kalau nggak salah, sampai sekarang gitu ya. Bahkan seri-seriesnya juga lumayan gue ikutin, dan memang selalu seru sih ngomongin Marvel Cinematic Universe nih daripada studio sebelah gitu ya. Mungkin studio sebelah gue juga ngikutin, tapi
Gua nggak terlalu ngikutin karena kayaknya ceritanya cenderung terpisah-pisah atau mungkin memang beda karakter aja kali ya. Nah, untuk Marvel Cinematic Universe ini menurut gua selalu seru karena tadi yang pertama Kevin Feige ya selaku kayak produsernya, dia memang selalu visioner dan punya rencana buat Marvel. Yang kedua soal keterkaitan antar ceritanya. Jadi keterkaitan antar cerita-cerita yang ada di dalamnya yang ini sesuatu yang beda dari mereka. Mereka selalu ngaitin satu cerita ke cerita lain melalui post credit scene misalnya, atau melalui leak-leak yang ada di sebuah filmnya gitu. Nah, BTW ini buat lu yang mungkin belum familiar ya. Jadi di Marvel sendiri sekarang itu udah lagi ada 5 cabang story arc atau 5 cabang event yang lagi jalan bareng gitu ya. Dan itu timelinenya bisa barengan gitulah intinya. Jadi walaupun film pisah-pisah tapi timelinenya jalan bareng gitu intinya. Nah, ada 5 yaitu supernatural, street level, political, cosmic, sama multiverse. Nah, kita mau bahas satu-satu contoh dari film-film yang ada di masing-masing story arc itu ya. Nah, ini jelas story arc ini atau event ini kan muncul dari komik nih. Nah, diklasifikasikan jadi 5 tadi. Yang pertama soal supernatural event. Udah namanya jelas supernatural, berarti memang ini berkaitan dengan mistik gitu ya, gaib, kemudian mitos, mitologi dan lain-lain. Dan ini yang saat ini lagi aktif nih, yaitu series Moon Knight. Nah, series Moon Knight ini juga masuk ke supernatural event. Berikutnya ada Blade nanti akan hadir. Lu tahu kan yang vampire ya, itu vampire yang bisa jalan di siang hari, dan dia tugasnya adalah membantai vampire yang dalam tanda kutip lebih negatif gitu ya. Kemudian ada Black Knight. Kemudian ini kalau kita masukin Sony juga ya, ada Morbius juga. Morbius lagi tayang di bioskop, lu bisa langsung ke sana. Kemudian What If. Nah, What If ini kemarin ada zombie, Marvel Zombie. Nah, ini juga termasuk supernatural event. Kemudian nanti akan ada Agatha All Along. Nah, Agatha All Along ini merupakan spin-off dari serial WandaVision dan lain sebagainya. Jadi itu untuk supernatural event. Yang kedua yaitu street level event. Seperti namanya, jadi street level ini mengangkat kisah superhero villain yang ada di jalanan lah ya, yang levelnya itu jalanan, tapi ada beberapa yang punya superhuman ability, ada yang enggak gitu ya. Contohnya The Defender. The Defender ini contohnya isinya adalah kayak Luke Cage gitu ya. Kemudian Iron Fist, Daredevil gitu-gitu. Ada beberapa yang punya superhuman, ada yang ya biasa aja tapi memang punya combat skill yang mumpuni. Kemarin ini cukup rame kan. Dulu ini cukup bukan tidak diminati sih. Tidak diperhitungkan sama fans gitu ya. Termasuk gua sebenarnya. Gua kayak, "Ih, apaan nih? Kok cuma street level gitu ya, cuma di jalanan gitu." Nah, tapi semenjak hadirnya Hawkeye kemarin, Hawkeye itu kan ada Kate Bishop, ada Clint Barton gitu-gitu, dan beberapa anggota SHIELD sebenarnya itu merupakan street level menurut gua, karena mereka ya beroperasinya di jalanan, ngalahin geng-geng jalanan gitu ya, kayak kemarin Tracksuit Mafia dan lain-lain. Mafia pengedaran narkoba, terus kemudian Kingpin gitu-gitu. Kingpin ya lupa. Kingpin juga masuk gitu. Nah, itu termasuk street level gitu ya. Jadi levelnya jalanan gitulah. Kemudian salah satunya juga Black Widow, terutama yang Yelena Belova, yang sekarang dia jadi dalam tanda kutip ya pembunuh bayaran gitu, yang dibayar. Itu juga termasuk street level menurut gua, karena berhubungan dengan aksi-aksi di jalanan gitulah ya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga ya, adalah political event. Nah, political event sudah jelas sesuai dengan namanya, berkaitan dengan dunia politis ya, dunia yang melibatkan kebijakan dan lain-lain, termasuk Agent of Shield ya, itu jelas political event karena di situ melibatkan banyak pemimpin negara di Amerika gitu, atau ini di cerita ya guys ya, di Amerika, di negara lain gitu, contohnya Wakanda gitu gabung itu di sini, jadi sebuah political event. Nah, contoh filmnya itu Captain America, jelas berkaitan dengan perang gitu kan, Captain America 1, 2, 3 lah, sama semua. Kemudian seriesnya ada The Falcon and the Winter Soldier, walaupun nanti di akhir jadi The Captain America and the Winter Soldier. Nah, di situ itu untuk political event. Memang ini nggak terlalu banyak bisa gue bahas karena
kayaknya belum banyak ke expose ya, tapi jelasnya ada ya, karena ini berkaitan sama angkatan darat dan lain-lain gitu di ceritanya. Nomor 4, story arc nomor 4 yaitu Cosmic Event. Nah ini kalau ini pasti lu familiar, karena Cosmic Event ini berkaitan dengan peristiwa kosmik atau yang ada di galaksi gitu ya. Yang paling kelihatan filmnya itu Guardian of the Galaxy, udah jelas. Jadi waktu GOTG ini muncul, Guardian of the Galaxy muncul, gua cukup pertama meng-underestimate juga sebenarnya. Ini film kayak gini buat apaan? Tapi begitu kita nonton baru bisa ngerti bahwa ternyata dengan adanya GOTG ini bisa membuka cerita Marvel bukan cuma di bumi, tapi di antar galaksi. Karena di situ baru dikenalin ada Nova Corps, kemudian ada Skrull gitu ya, Skrull dan lain-lain. Nah, contoh film-filmnya ya banyak gitu selain GOTG tadi ya. Yang kedua adalah Captain Marvel gitu. Captain Marvel ini jelas karena dia penjaga ini kan, penjaga galaksi dan lain-lain. Kemudian Eternal ini juga soal cosmic event karena kekuatannya sudah kosmik gitu kan dan lain-lain. Kemudian salah satu superhero di Avenger yaitu Thor. Nah, Thor ini juga Avenger tadi bisa masuk political event sebenarnya. Nah, kemudian Thor tadi ya, Thor 1, Thor 2 dan nantinya Thor 3 Love and Thunder. Nah, kemudian ada yang mau muncul itu series, ada 2 kalau nggak salah, yaitu Secret Invasion, yang ini filmnya Nick Fury nanti. Kemudian satu lagi tadi gue mau ngomong apa ya, Nova. Terus Cosmic Event. Oh, satu lagi Miss Marvel. Nah, ini Miss Marvel ini walaupun operasinya di bumi, tapi dia punya kekuatan kosmik gitu lah intinya. Dan itu yang menjadikan dia masuk ke dalam bagian dari Cosmic Event. Yang terakhir atau yang kelima itu berkaitan dengan Multiverse Event. Nah, ini udah jelas akan mengarah kemana. Film-filmnya ini gue mau bahas filmnya dulu atau seriesnya. Yang pertama jelas adalah Loki. Loki itu series yang sangat membuka kita pada multiverse event, dan di situ mengenalkan kita dengan istilah varian gitu ya. Jadi baru tahu bahwa di satu tempat, di satu titik itu ada orang yang perannya sama dengan kita dan punya kepribadian atau cerita yang hampir sama dengan kita, dan di sana dia itu punya kehidupannya juga gitu, Loki. Kemudian film yang terbaru kemarin tahun 2021 yaitu Spider-Man No Way Home, itu udah ngangkat multiverse, datengin musuh-musuh Spider-Man dari studio lain, guys. Sebenarnya studio lain, antar studio sebenarnya. Datengin, kemudian jadilah Spider-Man No Way Home. Terus buat lo yang belum nonton, itu ada WandaVision, What If gitu-gitu. Dan yang jelas yang mau gue bahas adalah Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Nah, itu jelas itu merupakan multiverse event. Nah, buat lo ini sebelum kita lebih jauh ya, gue mau ngasih spoiler alert. Jadi semoga ini cerita kali ini nggak ganggu lo yang belum nonton beberapa film yang nantinya akan muncul karakternya, ceritanya di siniar ini. Jadi atau mungkin lo kalau memang nggak mau dengerin bisa di close aja. Tapi kalau mau memang tahu ceritanya dan pengen diceritain, ya udah boleh dengerin aja. Jadi ini beberapa film yang menurut gue perlu lu tonton dulu sebelum nonton Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Yang jelas film-film Marvel lama gitu ya, kayak Avenger gitu-gitu, Iron Man dan lain-lain itu tonton dulu. Dan film-film Marvel dan series Marvel terbaru, terutama yang pertama WandaVision. WandaVision ini perlu lu tonton dulu supaya lu tahu kenapa ada Wanda nanti di Multiverse of Madness. Yang kedua, Spider-Man No Way Home. Ini perlu lu tahu karena Spider-Man ketiga ini itu ngangkat isu multiverse karena dia ada di multiverse event gitu. Kemudian Loki juga perlu lu tonton kayaknya karena dia mengenalkan istilah varian, istilah multiversal dengan adanya time variant authority ya, TVA gitu. Dan kemudian yang jelas Doctor Strange pertama juga lu perlu tahu, yang tahun 2016 tadi ya, supaya lu tahu siapa sih Doctor Strange, siapa sih Wong dan lain-lain. Dan juga Avenger, terutama Avenger Endgame Avenger Infinity War sama Avenger Endgame. Karena kenapa? Karena Doctor Strange itu sebenarnya nggak cuma muncul di dua film ini, nggak cuma muncul di Doctor Strange and the Multiverse of Madness sama Doctor Strange pertama. Doctor Strange ini sebenarnya punya peran di beberapa film.
Dia muncul di Infinity War, dia muncul juga di Endgame, dia muncul juga di Thor Ragnarok ya, Thor ketiga, dan di What If juga ada. What If itu seriesnya Marvel ya, dia juga ada. Nah makanya kayaknya lu perlu nonton film-film itu dulu supaya nggak ke spoiler sama gua di sini, atau lu mau dengerin juga boleh, tapi ini peringatan dari gua aja gitu ya. Nah lalu gimana prospek dari film Doctor Strange ini sekarang yang The Multiverse of Madness? Menurut gua pribadi itu film ini bakal jadi film besar Marvel Cinematic Universe tahun 2022. Bakal jadi film segede No Way Home kayaknya, No Way Home atau jadi gini, kalau gue rasa sih Marvel tuh udah punya pattern ya, udah punya rumusan untuk mengeluarkan satu film besar setiap tahunnya, terutama mulai di tahun 2000 berapa ya, 2018 kayaknya. Nah itu 18 kemarin kalau lu ingat itu Marvel ngeluarin Infinity War atau Avenger ketiga gitu ya, yang dimana dia nyatuin semua karakter hero-nya, superhero-nya, dan di situ mereka berjuang bersama untuk mengalahkan musuhnya yaitu Thanos. Kemudian 2019 mereka juga ngeluarin film lanjutan, sequel dari Infinity War atau part 2-nya lah, yaitu Avenger Endgame. Nah di sini tambah lagi dia nyatuin semua superhero-nya dengan kekuatan lebih gede gitu ya. Nah 2020 berhubung pandemi kalau nggak salah ini, dan mereka nggak ngeluarin film bioskop kalau gue nggak salah ingat ya. Jadi mereka mengeluarkan series, dan seriesnya meledak semua kayaknya. Ada WandaVision, ada The Falcon and the Winter Soldier, kemudian ada Loki gitu ya, itu meledak semua. Terakhir itu kayaknya Hawkeye deh. Nah kemudian 2021 ada Spider-Man No Way Home. Ada pola yang menurut gua itu cukup berhasil yang ditetapkan oleh Marvel ya. Jadi kenapa gua merasa Doctor Strange and the Multiverse of Madness ini bisa jadi gede, karena yang pertama dia adalah lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Spider-Man No Way Home sama WandaVision, yang dimana Wanda nanti di film ini kemungkinan akan jadi partner atau bisa jadi musuh dari si Doctor Strange. Nah multiverse eventnya itu langsung lanjut dari Spider-Man No Way Home sepertinya. Itulah kenapa gue prediksi ini jadi akan gede. Yang kedua, ini juga akan bakalan mempertemukan banyak karakter dari berbagai macam multiverse yang ada di MCU atau yang ada di luar studio MCU yang didatengin. Nah itu gue merasa ketika banyak karakter dipertemukan ini, itu akan semakin komik accurate, yang akhirnya membuat fans itu akan seneng lihatnya. Dan akhirnya itu bisa membuat kita cukup yakin untuk datang ke bioskop untuk beli tiketnya untuk nonton gitu. Dan makanya kenapa gue merasa Doctor Strange and the Multiverse of Madness ini bakal meledak. Selain itu, film ini juga akan punya storyline yang cukup penting untuk Marvel ke depannya ya. Jadi kayaknya itulah yang menjadikan film ini bakal jadi gede gitu. Nah selanjutnya gue mau ngebahas soal storyline yang mungkin akan keluar di Multiverse of Madness atau MOM ya. Nanti kita bahasnya pakai bahasa MOM juga boleh. Nah yang pertama adalah storyline yang pertama jelas seperti yang gue bilang sebelumnya, ini akan langsung terjadi setelah event No Way Home. Langsung muncul nih. Jadi karena Doctor Strange ini cukup usil sebenarnya sebagai Sorcerer Supreme ya. Usil karena dia suka pakai mantra sembarangan, terus nyoba mantra sebenarnya, dan kemudian dia menyebabkan banyaknya kekacauan di multiverse. Di sebelumnya itu kan ketika Avenger Infinity War, dia kan nyerahin tuh batu time stone-nya kepada Thanos gitu ya. Dan kemudian itu menyebabkan kalah dulu dong mereka gitu. Tapi dia ini sebelumnya udah ngelihat beberapa kemungkinan, berapa puluh ribu kemungkinan, dan artinya dia masuk ke dalam setiap multiverse itu untuk ngelihat kira-kira Avenger bisa menang di mana gitu. Nah itu salah satu pertama gimana dia mengacaukan multiverse. Yang kedua, ketika ngelawan Dormammu di Doctor Strange pertama, dia itu melakukan time loop kan. Dia memakai si Eyes of Agamotto-nya atau Time Stone-nya untuk muter waktu, muternya continual aja gitu. Jadi sampai Dormammu itu kesel, dan akhirnya dia Dormammu menyerah untuk keluar dari bumi. Nah itu termasuk permainan multiverse juga.
Terakhir adalah yang dia buat di kekacauan di No Way Home nih jelas. Jadi dia itu membuat kekacauan dengan salah spelling mantra, kemudian menggunakan mantra itu aja udah salah gitu ya sebenarnya, karena itu berpotensi buruk lah. Nah dia melakukannya lagi gitu kan di di No Way Home, dan akhirnya membuat ini spoiler ya, membuat Spider-Man tidak diingat lagi oleh semua orang, terutama yang mengenal dia sebagai Spider-Man gitu, di event MCU atau di timeline MCU yang utama. Itu adalah kesalahan dari si Doctor Strange yang mungkin akan diangkat di Multiverse of Madness. Oleh sebab itu, dia mungkin akan minta bantuan satu orang, yaitu Wanda Maximoff ya, yang kita kenal sekarang sebagai Scarlet Witch, untuk membantunya memecahkan persoalan multiverse. Nah, kebetulan ini eventnya juga akan langsung melanjutkan setelah Westview, setelah kejadian Hex di Westview yang dibuat sama Wanda. Wanda sebenarnya nggak bermain multiverse, tapi dia bermain dengan chaos magic ya. Dia bikin reality sendiri, hampir sama dengan multiverse, tapi kayak lebih jatuhnya ke penyihir lah gitu intinya. Nah, Dr. Strange dengan bingung kan, nggak tahu nih gimana cara menyelesaikan event multiverse ini. Akhirnya dia minta bantuan Wanda, yang waktu itu dia kayak lagi mengasing gitu lah ya. Terus kemudian Wanda ngasih tahu bahwa ini lu bisa cek di trailernya. Wanda bilang bahwa Vision itu pernah bikin teori soal multiverse gitu, dan bagaimana kemungkinannya itu bisa terjadi. Nah, event multiverse itu kan udah terlanjur terjadi nih, terutama di What If gitu ya, terus kemudian di Loki, di di No Way Home. Nah, ini harus dibenerin gitu ya intinya, harus diperbaiki. Nah, makanya dari itu kayaknya Doctor Strange ini bakal meminta bantuan Wanda. Di samping itu ada beberapa orang atau beberapa organisasi yang udah menyoroti perilaku Strange ini. Yang jelas pertama Wong nih partnernya itu yang menjadi Sorcerer Supreme sementara Strange mati ya waktu itu ya, menjadi debu itu. Dia jadi Sorcerer Supreme, kemudian Wong mengingatkan supaya Strange nggak melakukan hal-hal yang sembrono, contohnya menggunakan mantra multiverse, tapi tetap dilakuin, akhirnya menyebabkan kekacauan di No Way Home. Nah, selain itu ada satu organisasi yang mengawasi multiversal sebenarnya, yaitu Illuminati. Nah, Illuminati ini di komiknya merupakan kelompok yang menjaga multiverse. Bukan The Guardian of the Multiverse ya, tapi lebih ke kayak The Watcher gitu, yang melihat soal multiverse. Yang rumornya itu di film ini akan dipimpin oleh Profesor X, yang dari X-Men itu. Tapi yang versi yang tua ya, bukan versi yang muda. Jadi Profesor X yang tua. Dan juga di situ dipimpin oleh beberapa pimpinan sesuai dengan kaum yang cukup kuat di masing-masing multiverse. Contohnya ada Iron Man juga, dan Iron Man ini yang muncul adalah Superior Iron Man. Nah, yang dimana ini akan memunculkan kembali hype dari penonton kayaknya untuk menonton si Multiverse of Madness. Minder juga ini memang. Dan yang berikutnya, karena multiverse itu terjadi, kayaknya bakal akan muncul banyak versi atau varian dari Doctor Strange itu sendiri. Ada Defender Strange, ada apa lagi yang negatif gitu pokoknya. Jadi ada negatif yang Strange tapi yang jahat gitu, Evil Strange apa gimana gitu. Kemudian ada bakal kayaknya muncul zombie Strange gitu, Doctor Strange versi zombie gitu. Nggak tahu gimana cara munculnya, intinya muncul gitu di sini karena event multiverse tadi. Dan ketika ini akan muncul, gue sih melihat ya kayaknya bakal ada konflik nih antara beberapa karakter atau beberapa peran yang ada di film ini. Kayaknya bakal ada konflik antara Strange sama Wanda di awalnya. Strange sama Wanda, kemudian dilanjut Strange sama Wong atau partnernya, dan terakhir Strange dan Illuminati. Nah, masalahnya adalah sejak trailer ini muncul sampai yang terakhir kemarin ada TV spotter baru gitu, kita masih belum tahu siapa main villain dari film ini nantinya. Ada dulu rumor bahwa yang muncul jadi main villain adalah Nightmare, ada karakter namanya Nightmare. Kemudian ada kabar juga Wanda yang akan jadi musuhnya, karena dia ini punya motivasi untuk ngembaliin anaknya gitu ya. Dan terakhir ada kabar malah si Illuminati lah yang akan menjadi main villain di
film ini. Kenapa? Karena sebenarnya uniknya gini, Illuminati ini sebenarnya punya timeline utama dari MCU. Nah, timeline MCU yang kita tonton selama ini itu sebenarnya adalah timeline varian sebenarnya. Nah, itu yang unik. Ternyata justru malah timeline Illuminati lah yang benar dan dia pengen menghapus timeline dari MCU yang kita tonton selama ini. Ada kabar seperti itu. Nah, akhirnya kayaknya dia juga bisa jadi potensi untuk jadi the main villain di film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Nah, gue pribadi sangat excited dengan film ini kayaknya. Jadi bakal seru banget kayaknya, karena pertama akan mempertemukan banyak karakter dan kedua kayaknya bakal membuka jalan lah ya buat Marvel. Nah, kayaknya lu semua juga kayaknya wajib nonton film-film Marvel sebelumnya sebelum nonton film ini supaya nggak bingung gitu nanti. Terutama lu yang nggak ngikutin ya. Jadi kayaknya bakal rame dan kayaknya bakal banyak orang datang kan. Jangan sampai kayak itu kemarin No Way Home. Gue denger sih ketika No Way Home ditampilin, karena belum nonton Spider-Man yang versi Sam Raimi, terus Spider-Man yang The Amazing, akhirnya bingung. Kok Peter Parker-nya ada si Tobey Maguire, kok ada siapa namanya Andrew Garfield, ini siapa gitu. Sementara mereka taunya Tom Holland doang yang jadi Spider-Man, padahal Spider-Man itu udah banyak gitu ya. Nah, sebelum gua tutup, sebagai kesimpulan ya, jika storyline ini berhasil, storyline dari Doctor Strange and the Multiverse of Madness ini berhasil, kayaknya akan ada beberapa kemungkinan buat MCU. Setidaknya ada dua, yaitu yang pertama, bisa jadi ini merupakan dasar yang bagus untuk datengin berbagai macam karakter yang ada di Fox atau di Sony, yaitu X-Men, Fantastic Four, Marvel Netflix series kayak The Defender dan lain-lain tadi. Dan itu akan bisa datang dengan halus gitu, karena udah ada jembatan multiverse-nya. Yang kedua, akan ada potensi cerita Marvel yang akan semakin luas dan semakin comic accurate jelasnya. Nah itu dia, gue nggak sabar banget untuk melihat proyek-proyek Marvel ke depan, karena banyak banget men ceritanya. Dan ditambah lagi ada Sony Spider-Man Universe, itu nambah lagi ada berbagai macam villain dari Spider-Man yang ada di situ, dan kayaknya kita wajib untuk nonton kalau lu berminat ya, apalagi lu pencinta Marvel gitu. Oke, itu aja dari gua hari ini, dan siniar kali ini mungkin gua tutup dulu karena kita akan ngebahas berbagai macam yang lagi rame di media sosial selanjutnya di episode berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.